Berjumpa kembali untuk adik-adikku, anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, yang saat ini tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan selalu mengucap syukur atas apa yang kalian alami atau yang kita alami sampai pada saat ini. Dan walaupun kita masih belajar dari rumah ya adik-adik, kita harus tetap semangat. Dan mari kita manfaatkan segala fasilitas yang sudah disediakan untuk menunjang kegiatan belajar kalian dari rumah. Ya baik, sebelum pelajaran kita dimulai untuk hari ini, Ibu berharap kalian sudah siap semuanya untuk belajar. Dan mari dengan keyakinan kita masing-masing, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita memohon hikmat daripada Tuhan untuk kegiatan belajar pada saat ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, walaupun kalian belajar dari rumah, Ibu percaya kalian memiliki semangat yang luar biasa, seperti akan ditularkan oleh pimpinan sekolah SMA Negeri 1 Tondano yang mau agar kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah. Shalom, selamat pagi. Pagi ini tentu sebagai umat yang percaya, kita semua patut menaikkan pujian syukur kepada Maha Besar Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun, boleh sehat, dan torang boleh baku dapa di pembelajaran daring. Dan sebagai kepala sekolah mengingatkan di masa pandemik ini, seluruh siswa, seluruh warga sekolah selalu bangun pagi itu ingat, utamakan Tuhan. Turang bikin renungan pagi kah, turang baca Alkitab kah, kita berdoa untuk agama Kristen, tapi untuk agama yang lain tentu mempunyai buku-buku rohani kan. Jadi pagi itu usahakan turang mesti apa? Andalkan Tuhan melalui baca renungan pagi dan berdoa. Makan pagi jangan lupa, kita tetap apa? Jaga apa? Kesehatan, mandi pagi, karena masa pandemik ini jangan pandang enteng untuk makan pagi. Tingkatkan iman dan imun kita. Tetap semangat belajar, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. SMA hebat, Sulut hebat, selamat belajar, semoga sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi semua siswa. Hari ini kita senantiasa bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap belajar sekalipun dalam kegiatan pembelajaran daring. Oleh karena itu, dari kami sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum menyampaikan selamat belajar dan salam pendidikan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Salam sehat untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tondano. Saat ini kita patut mengucap syukur kepada Yang Maha Besar Tuhan karena Dia yang sudah memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan teristimewa, nafas kehidupan bagi kita semua. Sehingga saat ini kita masih ada dalam tubuh yang sehat dan diberkati, dan kita masih diberikan kesempatan bertemu satu dengan yang lain walaupun secara daring. Nah, saya Dr. Anda Peggy Kumaunang sebagai guru dengan tugas tambahan kesiswaan mengucapkan selamat belajar. Tetap semangat supaya kita semua boleh belajar dengan baik,
sehingga kita menjadi berguna untuk nusa dan bangsa, untuk diri sendiri teristimewa untuk Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat belajar, tetap semangat, salam pendidikan. Oke adik-adik, untuk kegiatan belajar hari ini kita masih akan melanjutkan materi ya untuk akuntansi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi dan kalian sudah mencatat bagaimana persamaan dasar akuntansi itu. Ya, kalian hebat dan kalian sudah mampu untuk mencatat persamaan dasar akuntansi, tapi juga kalian sudah bisa menghafal atau mengerti mekanisme debit kredit. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi yang sudah kita catat dalam persamaan dasar akuntansi ke dalam jurnal umum. Ya, dan untuk kegiatan belajar saat ini kita akan dipandu dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti sebagai berikut. 3.3 Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. 4.3 Membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Dalam pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Selanjutnya, kalian mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar. Nah, pada saat ini, kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi, kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Mari kita mengubah persamaan dasar akuntansi menjadi jurnal umum. Ada contoh transaksi yang akan Ibu berikan, misalnya pada tanggal 1 Maret diinvestasikan uang untuk Tuan Guswin 125 juta, perlengkapan senilai 5 juta, dan peralatan seharga 20 juta. Nah, seperti biasa, ketika kita melihat transaksi ini, maka kita akan mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kalau seseorang menginvestasikan uang, berarti modal kita bertambah. Di sini modal bertambah sebesar 125 juta, tapi juga ada perlengkapan 5 juta dan ada peralatan 20 juta. Nah, kita catat, otomatis kas kita itu bertambah 125 juta karena ada setoran modal, dan juga harta kita dalam bentuk perlengkapan bertambah 5 juta dan harta dalam bentuk peralatan 20 juta. Nah, semua itu adalah modal perusahaan. Jadi 125 tambah 125 juta tambah 5 juta tambah 20 juta, modal kita totalnya 150 juta. Itu sudah kita pelajari dalam materi pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, saat ini kita akan mencatat persamaan dasar akuntansi ini ke dalam jurnal umum. Ya, bagaimana mencatat itu? Kita lihat bersama-sama. Harta itu ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan. Itu di sisi debit. Dan modal ketika dia bertambah ada di sisi kredit. Nah, semua yang ada di kolom debit kita catat. Ya, kita catat. Otomatis kas ada di debit, perlengkapan di debit, peralatan di debit, dan modal di kredit. Perhatikan cara menulisnya. Ya, sudah dijelaskan bahwa kalau menulis akun-akun yang ada di debit, dia bersebelahan atau dekat dengan kolom tanggal. Sedangkan untuk kredit dicatat agak ke dalam, ya, agak ke dalam, seperti modal itu dicatat agak ke dalam, menunjukkan itu adalah sisi kredit. Jadi untuk transaksi ini bisa juga kita catat tanpa menggunakan tabel, tetap kita bisa melihat di mana yang debit dan di mana yang kredit. Ya,
Intinya ada pada cara menulis. Seperti contoh ini. Ketika kita menulis debit, dia ada dekat dengan kolom tanggal, dan untuk kredit ditulis agak ke dalam. Sampai di sini bisa dimengerti, adik-adik? Ya. Kalau sudah bisa mengerti, Ibu akan memberikan lagi satu contoh soal ya. Contoh soal selanjutnya. Tanggal 2 dibeli perlengkapan 1.200.000 dan peralatan 1.800.000 dengan pembayaran di muka 1 juta. Ya, adik-adik, di sini ada pembayaran 1 juta. Berarti dari total yang kita beli 1.200.000 tambah 1.800.000, seharusnya yang kita bayar adalah 3 juta. Tetapi kita membayar di muka baru 1 juta, otomatis berarti kita memiliki utang ya. Kita memiliki utang sebesar 3 juta kurang 1 juta sama dengan 2 juta. Oke, mari kita catat. Tanggal 2 kita sudah mengeluarkan uang 1 juta ya untuk pembayaran di muka. Ingat, kalau kita mengeluarkan uang, pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi diberi tanda kurung ya. Diberi tanda kurung menandakan itu berkurang. Kemudian, kenapa berkurang? Karena kita membeli perlengkapan sebesar 1.200.000 dan peralatan sebesar 1.800.000. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, karena kita baru membayar 1 juta berarti kita memiliki utang ya. Kas ketika berkurang, kita harus mencatat itu di kredit. Sehingga kita mencatat jurnal umum, kas di kredit, utang di kredit. Yang ada di debit adalah perlengkapan dan peralatan. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan untuk belajar akuntansi? Kalau kita punya niat, kalau kita punya keinginan untuk belajar, Ibu sungguh percaya kalian pasti bisa dan bisa memahami untuk pelajaran pada saat ini. Ya, kita bersyukur untuk tatap muka saat ini dan tetap memiliki semangat untuk belajar, dan kita jumpa kembali pada pelajaran atau materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam pendidikan.